Allah menjawab, aqulu labbaik. Mereka orang-orang ahli ibadah, ahli taat, kalau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, aku menjawab labbaik. Saya menjawab panggilanmu wahai hambaku. Jadi kalau kita berdoa, Allah menjawab panggilan kita. Labbaik, saya menjawab panggilanmu wahai hambaku. Maka dalam satu riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abda ibtalah hatta yasma'a tadarru'ahu." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah memberikan ujian kepada hambanya hanya untuk mendengar suara munajatnya, suara rintihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Rabb, fa idza da'aka al-'asi." Kalau ahli maksiat yang berdoa kepadamu, tadi ahli taat, ahli ibadah. Ini sekarang ahli maksiat, tidak pernah taat, tidak pernah ibadah. Banyak waktunya dia habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi diberikan izin berdoa, meminta kepadamu. Maka apa yang kau jawab? Maka Allah nyatakan, aqulu labbaik, 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 salasa. Kalau pendosa berdoa kepadaku, aku menjawab 3 kali jawaban. Saya menjawab panggilanmu wahai hambaku, saya menjawab panggilanmu wahai hambaku, saya menjawab panggilanmu wahai hambaku. Ini seakan-akan hal yang aneh, ajib. Ahli taat, ahli ibadah berdoa, Allah hanya menjawab sekali jawaban. Ahli maksiat, Allah jawabnya 3 kali. Makanya Nabi Musa heran, ya Allah, ini kalau ahli taat kenapa sekali saja? Ini ahli maksiat kok 3 kali? Daripada jawaban panggilanmu kepada mereka yang berdoa. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Li'annahu i'tamada ala karami." Karena ahli maksiat ketika berdoa kepadaku, yang dia harapkan adalah kedermawananku. Karena dia tidak bisa banggakan amal, bahwa dia maksiat. Jadi dia datang dengan penuh munkafirul qulub, penuh kehancuran hati, penuh kehinaan. Makanya Imam At-Taskandari mengatakan, "Rubba ma'asiyatin awrathat dhillan wan kisara khairun min ta'atin awrathat izza wastikbara." Ada kalanya perbuatan dosa yang membuat orang merasa hina, merasa hancur di hadapan Allah, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa kotor. Itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang merasa mulia dan sombong. Ini Allah panggil 3 kali. Kemudian kalau yang tadi ahli ibadah ketika berdoa, mereka mengandalkan amal. Saya ini Masya Allah ahli tahajud, saya ini Masya Allah ahli sholat, saya Masya Allah ahli ibadah. Jadi dia sudah membanggakan amalnya, sehingga saya hanya menjawab sekali panggilan. Tapi kalau pendosa datangnya berharap kedermawanan saya, makanya saya menjawabnya 3 kali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Di dalam kitab Al-Hikam atau Iyah ada pernyataan beliau mengatakan, wa min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuksanur raja' 'inda dzalal. Tanda orang yang mengandalkan amal ibadah, tanda alamat mengandalkan ibadah, ketika terpeleset di dalam dosa, maka dia putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Berarti dia ibadah mengandalkan amal. Padahal ibadah tidak boleh kita andalkan ibadah itu. Nanti bisa mewariskan sifat ujub, bangga terhadap diri. Saya luar biasa ahli ibadah, saya luar biasa ahli taat. Melihat ahli maksiat, ya Allah itu maksiat orang hina, maksiat. Sehingga di saat itu hatinya ini terpeleset ke dalam dosa.
i'dzabul mar'i binafsi, seseorang merasa bangga dengan dirinya, itu adalah kecelakaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.